Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Apalagi kita berada di tahun yang baru ya pemirsa, kita sudah lama tidak berjumpa dan berjumpa lagi hari ini. Besar harapan, cita-cita yang belum terwujudkan di tahun sebelumnya dapat terkabulkan di tahun yang baru dengan lebih baik lagi. Nah pemirsa, senang sekali Sehelda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda di program kesayangan kita, Dokter Kito Besamo Kita Sehat. Dan tentunya di Dokter Kito kita akan terus mengulik seputar dunia kesehatan nih pemirsa. Dan untuk pemirsa di rumah, kami ingatkan kembali bahwasanya program Dokter Kito terbuka untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi secara langsung. Dan pemirsa bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210 atau juga pemirsa bisa komen di kolom postingan Instagram TVRI Bengkulu. Pemirsa, hari ini di Dokter kita akan membahas terkait dengan tema parotitis dengan narasumber yang telah hadir. Kita sapa terlebih dahulu nih. Yang pertama ada Dokter Junia. Halo Dokter Junia. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sumringah sekali ya di tahun yang baru ini ya. Iya, kemarin habis semangat. Holiday dari mana sih nih? Kayaknya ceria sekali. Oh enggak, kalau dokter kalau akhir tahun makin jaga ya. Makin jaga ya. Jaga gawang. Jaga gawang ya, tapi tetap semangat dokter. Tetap semangat. Harapannya semakin banyak ya tentunya ya di tahun yang Iya, baru ya. betul. Baik. Selanjutnya juga ada Dokter Nadia. Halo Dokter Nadia. Halo. Ini baru ya Dokter Nadia ya. Bagaimana perasaannya bisa bergabung di Dokter Kito pada hari ini? Senang sekali pastinya karena dapat sharing kepada masyarakat tentang masalah penyakit dan kesehatan lainnya. Dan Dokter Nadia juga boleh kasih tahu pemirsa di rumah dinasnya di mana supaya kalau mau konsultasi bisa secara langsung ke Dokter Nadia juga nih. Kalau sekarang saya berdinas di klinik Poltekkes Kemenkes Bengkulu di klinik dia. Saya juga berdinas di Puskesmas Limbu Kedui di Kabupaten Seluma. Dan juga saya punya apotik dan juga praktek mandiri di Apotik Tanjung Jaya. Lengkap ya dokter ya. Nah hari ini kita juga akan membahas terkait dengan penyakit yang menarik nih Dokter Junia dan juga Dokter Nadia, parotitis. Tapi ini banyak yang menyamakan parotitis ini kan gondongan dengan gondokan. Oh iya. Nah ini seperti apa definisi dan juga mungkin ada perbedaan yang mirip-mirip dari Dokter Junia? Oke. Banyak masyarakat kita di rumah, pemirsa di rumah yang salah persepsi, dikiranya sama antara gondongan dan gondokan. Memang lokasi pembengkakannya sedikit berdekatan, tetapi tetap berbeda. Yang diserang itu berbeda. Satu itu kelenjar liur, satu lagi itu kelenjar tiroid. Oke, bentukannya memang bisa sama-sama bengkak, tapi itu berbeda. Nah, yang di tiroid sendiri atau gondokan itu jenisnya akan banyak, ada banyak lagi pembagiannya nanti jenisnya. Nah, kali ini yang kita bahas itu bukan yang di tiroid, tapi infeksi atau radang di kelenjar liur, yaitu kita bisa bilang biasanya parotitis atau gondongan atau mumps gitu. Ada banyak istilahnya ya, begitu. Ini memang mirip tapi tak sama ya. Iya, jauh berbeda. Lokasinya dekat memang. Oh, memang lokasinya. Satu di leher, satu itu di area submandibular di bawah, di pipi bawah ya. Nah, agar kita lebih tahu ya perbedaannya apa, boleh langsung saja kita ke materi pada hari ini Dokter Junia. Oke. Di tahun 2025 nih kita awali dengan pengetahuan yang baru. Nah, kebetulan kasus ini sedang banyak terjadi karena penyakit ini biasanya memang posisinya itu tidak satu aja yang kena, pasti ada tetangga, teman sekolah, kerabat, teman kerja juga yang kena karena penularannya itu sangat mudah begitu. Oke, kita mulai parotitis dan atau kita sebut juga gondongan. Kalau istilah medisnya yang agak keren itu namanya mumps. Nanti ada vaksinnya mumps, vaksin mumps, MMR gitu. Bahasa kerennya ya. Iya, bahasa yang sering kali kita kenal gondongan. Gondongan gitu. Oke. Ada lagi bahasa daerahnya, ada banyak, tiap-tiap daerah penyebutannya berbeda-beda. Yang jelas pembengkakan yang biasanya kalau kita lihat anak SD itu ibunya itu dikasih blau ya yang warna biru. Nah, itu
Oke, tapi nanti kita bahas apakah benar penggunaan itu atau tidak. Oke, selanjutnya kita bahas di definisi nih. Parotitis atau gondongan itu disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus. Ada juga nanti parotitis atau infeksi radang itu penyebabnya bukan virus, tapi kebanyakan yang kita bilang mumps atau gondongan itu penyebabnya virus. Golongannya paramyxovirus yang menyerang kelenjar liur atau kita sebut kelenjar parotis. Makanya penyakitnya di medis kita bilang parotitis. Berarti parotis yang terinfeksi di dalam mulut. Infeksi ini dapat menyebabkan pembengkakan serta rasa nyeri pada kelenjar tersebut. Nah, rasa nyeri ini yang sangat tidak nyaman, mengganggu dalam membuka mulut, menelan, mengunyah. Kemudian nanti ada penurunan nafsu makan karena kesulitan dalam mengunyah tersebut. Kalau dilihat di gambar ini ada seorang anak ya. Kebetulan ini memang posisinya memang agak cabi nih. Agak cabi ya. Tapi kita lihat di sini kan tidak merah. Di sini agak merah dan agak bengkak. Nah, disinilah kelenjar liur itu berada. Karena dia bengkak, nyeri, akhirnya nanti mengganggu dalam proses menelan ataupun mengunyah. Sedangkan gondokan tadi yang dibahas kita di awal, di sini dia, di leher. Oh iya. Berdekatan memang. Kadang ini kalau radangnya dibiarkan lama, dia bisa bengkaknya sampai ke leher. Memang. Tapi berbeda, lokasinya jauh berbeda. Begitu. Nanti akan kita bahas di lain waktu tentang gondokan. Karena gondokan sendiri kalau dibahas itu banyak, nanti pembagiannya beda-beda. Banyak macamnya ya dokter? Banyak, bukan hanya katanya kurang makan garam, yodium ya, bukan hanya, ada banyak jenisnya, ada banyak sekali. Oke, masih kita lanjut. Ini contohnya ya, gambarnya pipinya bengkak, anaknya ya. Kemudian kalau dilihat gambarnya, kalau kita buka kulitnya di situ ada kelenjar liur, ini yang meradang, gitu. Normalnya dia ukurannya tidak sebesar waktu dia meradang, makanya tidak terjadi pembengkakan. Kalau dia meradang, dia bisa membesar, nyeri, ditekan juga disenggol nyeri, kemudian dia teraba hangat, bisa menyebabkan demam juga. Oke. Dia bisa menyerang siapa saja. Tapi kebanyakan kasusnya terjadi pada anak-anak usia 5-10 tahun. Tetapi kalau dia menyerang di usia remaja, dewasa, atau ibu hamil, itu kasusnya akan lebih berat biasanya dibandingkan kejadian yang pada anak-anak 5-10 tahun. Mungkin pemirsa di rumah rata-rata sudah pernah kena ya. Mungkin waktu SD atau waktu SMP begitu. Yang namanya gondongan itu. Namanya infeksi virus, tubuh kita sebenarnya bisa melawan sendiri. Kemudian nanti membentuk imunitas. Cuma nanti imunitas itu bisa kita dapatkan dengan vaksin, nanti mungkin akan dibahas di belakang oleh Dokter Nadia. Oke, penularannya bagaimana parotitis ini? Dia menular melalui droplet, artinya percikan ludah. Penderita ketika berkomunikasi, kemudian misalnya bertukar alat minum, begitu. Karena penyakit ini saat terinfeksi dia nggak langsung muncul gejala. Dia membutuhkan masa inkubasi, nanti dari masa inkubasi itu tetap dapat bisa menularkan ya. Terutama bersin atau batuk terhirup oleh orang lain, jadi menular lewat percikan tersebut. Bukan hanya dari percikan, dari benda-benda yang sudah terkontaminasi juga dapat meningkatkan resiko tertular penyakit ini. Jadi seperti sharing alat makan, begitu. Misal nih batuk pakai handuk gitu ya, terus dipakai lagi oleh keluarganya yang lain, begitu. Makanya pada kasus ini biasanya terjadi di anak usia sekolah itu bukan hanya satu. Temennya kena, kemudian kena lagi musim, orang bilangnya kayak gitu. Karena penularannya memang sangat mudah. Atau pada anak-anak yang di asrama itu juga meningkatkan resiko terjadinya parotitis ini. Ini dokter, ini kan seringkali terjadi pada anak-anak usia 5 hingga 10 tahun. Kira-kira apa sih sebenarnya pemicunya dokter? Apakah sebenarnya kekebalan imunnya masih kurang atau seperti apa? Oke. Untuk anak-anak itu memang imunitasnya belum sebanyak orang dewasa. Dan hygiene-nya juga tidak bisa kita kontrol. Anak-anak kan masanya dia bergabung, bergaul, banyak kontak dengan anak seusianya, di mana penularannya lebih
mudah terjadi di usia tersebut, begitu. Memang nanti anak-anak pun mendapat vaksin, tapi tidak semuanya. Nanti dibahas di belakang, apa sih pentingnya vaksin untuk perlindungan imunitas secara keseluruhan, begitu. Anak-anak itu lebih rentan juga karena imunnya kan belum sesempurna orang dewasa. Begitu. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.